Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Adi Pamungkas. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas satu praktikum analisis multivariat satu. Di sini data yang saya akan gunakan yaitu berasal dari skripsi oleh Aziza tahun 2013 tentang prestasi dan motivasi belajar siswa memegang kartu menuju sejahtera atau KMS dan siswa reguler kelas 10 di SMA Negeri Kota Yogyakarta. Pada penelitian tersebut terdapat dua kelompok, yaitu siswa pemegang kartu menuju sejahtera dan juga siswa reguler, di mana terdapat dua variabel yang ingin diukur, yaitu prestasi dan yang didapatkan dari nilai UAS sebagai Y1 atau variabel Y1, dan juga motivasi yang didapat dan juga motivasi yang dapat melalui survei kepada siswa yang diberi label variabel Y2. Pada tugas ini hanya digunakan beberapa sampel, yaitu N sama dengan 60, di mana data aslinya itu memiliki sampel yang lebih banyak lagi. Di sini penelitiannya terdapat dua kelompok, jadi hasilnya akan sama saja dengan hasil lakukan T-hoteling. Berikut merupakan datanya, di mana ada puas dan motivasi sebagai variabel respon dan kelas sebagai pengelompokannya ada KMS dan reguler. Jadi pertama ada sintaks untuk mengimport data. Di di sini saya menggunakan data Excel, jadi digunakan library read Excel dan sintaks read Excel. Lalu di sini juga dilakukan pelabelan, yaitu di kolom 1 dan 2 diberi label respon, dijadikan objek respon. Selanjutnya adalah sintaks normalitas, yaitu menggunakan library MVN. Di sini norm test MVN, datanya data satu subset ini merupakan grup, dan MVN test yang digunakan yaitu Mardia. Dan di sini dipanggil norm test multivariate normality. Selanjutnya adalah untuk menguji kehomogenan. Di sini menggunakan library helpplots. Helpplots. Di sini ada boxm, di mana boxm merupakan pengujian kehomogenan secara seksama dan Bartlett adalah pengujian kehomogenan secara parsial. Jadi setiap setiap variabel akan diuji sendiri-sendiri. Selanjutnya adalah pengujian MANOVA yang sudah di sini, yaitu MANOVA sama dengan responnya. Di sini responnya perlu dibuat menjadi matriks. Respon dibuat menjadi matriks, lalu ada grouping, yaitu groupingnya kelas. Lalu di sini kita menggunakan summary, yaitu Wilks. Wilks merupakan salah satu nilai yang bisa digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan antara kelompok atau tidak. Selanjutnya di sini ada summary AOV, yaitu memunculkan hasil ANOVA masing-masing variabel, kurang lebih seperti parsial dari MANOVA. Selanjutnya adalah profiling, analisis profile, digunakan library profile R, di mana di sini digunakan sintaks PBG, data sama dengan hanya variabel responnya, jadi kita menggunakan respon, dan groupingnya apa, dan di sini untuk menggambar plotnya, di sini dikasih kata true untuk profile plot, lalu untuk summary ini akan munculkan hasil analitik, yaitu kepararelan, kesamaan, dan kedataran. Mari kita bahas hasil outputnya. Yang pertama terdapat normalitas, di mana hipotesisnya yaitu H0 data berdistribusi normal multivariat dan H1 data tidak berdistribusi normal multivariat. Nah, di sini dilakukan proses yang sama seperti sintaks tadi, didapatkan bahwa untuk KMS, untuk kelompok yang pertama,
Yang kelompok pertama yaitu menunjukkan result yes. Berarti dapat dikatakan bahwa KMS ini berdistribusi normal dan untuk siswa reguler juga mendapatkan result yes. Berarti mereka juga berdistribusi normal. Dan berdasarkan output di atas, digunakan pengujian, menggunakan uji Mardia, didapatkan nilai p-value yang lebih besar daripada 0,05 di sini. P-value-nya besar semua, besar dibandingkan 0,05, maka terima 0, yaitu dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas multivariat untuk setiap perlakuan terpenuhi. Selanjutnya adalah kehomogenan matriks varian dan kovarian. Hipotesisnya yaitu H0 matriks varian covariance dari variabel dependent homogen dan H1 merupakan matriks varian kovarian dari variabel dependent heterogen. Jadi intinya yang pertama yaitu homogen, yang kedua tidak homogen. Di sini terdapat dua output ya. Yang pertama ada box M, yaitu yang secara seksama didapatkan p-value 0,499, yaitu lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa matriks varian kovarian dari variabel dependent itu homogen. Di sini juga ada parallel test. Parallel testnya menguji secara parsial, di mana untuk UAS, yaitu untuk variabel satu, untuk UASnya dia memiliki p-value 0,57, yaitu homogen, dan untuk motivasi juga 0,3815 sama-sama homogen. Jadi bukti, bukti bahwa keduanya homogen bisa juga dilihat secara parsial. Selanjutnya adalah MANOVA. Nah, di sini MANOVA untuk dua kelompok, di mana nanti hasilnya kurang lebih sama dengan T-hotel. Karena berdasarkan hasil asumsinya, jadi kita bisa lanjut untuk pengujian MANOVA. Jika ada asumsi yang tidak diperlukan, mungkin bisa dirubah terlebih dahulu, seperti transformasi atau yang lainnya supaya memenuhi asumsi-asumsi di atas dulu. Selanjutnya adalah pengujian MANOVA. Di sini didapatkan uh, MANOVA. Ada dari Wilks test, didapatkan Wilks lambda sebesar 0,5, 0,85546 dengan p-value 0,01169, yaitu kurang dari 0,05. Jadi terdapat perbedaan nilai antar kelompok. Lalu selanjutnya dilihat melalui ANOVA-nya. Jadi dari MANOVA-nya salah satu dari variabelnya menunjukkan bahwa kelompoknya itu memiliki nilai yang berbeda. Jadi kita lihat secara parsial melalui ANOVA. Nah, dapatkan bahwa variabel pertama itu melalui ANOVA-nya didapatkan p-value kurang kurang dari 0,05. Jadi perbedaannya terdapat di sini, sedangkan untuk motivasi p-value-nya 0,12 mana di atasnya. Ini tidak ada perbedaan untuk motivasi, sedangkan untuk nilai UAS antara anak KMS dan anak reguler terdapat perbedaan ya, karena kurang dari 0,05. Itu untuk hasil ANOVA-nya. Jadi hasil ANOVA-nya dapat dilihat juga secara parsial melalui ANOVA. Nah, selanjutnya adalah analisis profil untuk mengidentifikasi perbedaan nilai antara kelompok secara grafik. Yang pertama ada secara grafik, yang kedua adalah secara secara analitik. Yang pertama adalah grafiknya, di mana di sini itu merupakan plot dari nilai tengah dari setiap kelompoknya. Jadi UAS untuk anak KMS ini merupakan rata-rata dari semuanya ya. Kurang dari 74. Hal ini dapat dibuktikan. Pertama lagi. Ini dapatkan ini mulai dari
Ini merupakan data data yang saya gunakan, di mana ini play UAS, KMS, didapatkan average-nya 73,2, yaitu seperti yang saya katakan bahwa analisis profil merupakan hanya nilai tengah dari value tersebut. 73,3. Dia mendapatkan 73,3, yaitu di bawah 74. Dan sedangkan untuk kelompok reguler memiliki nilai UAS sebesar 78, yaitu di atasnya sebesar kurang lebih 5 nilai. Itu memiliki nilai yang cukup tinggi perbedaannya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan. Di sini ya dapatkan secara grafik itu kedua nilai ini jauh, dan sedangkan motivasi juga ada selisih. Namun kita secara objektif tidak bisa mengatakan bahwa ini ada perbedaan atau tidak, tapi bisa seperti tadi dapat dikatakan bahwa dari ANOVA tadi untuk nilai UAS terdapat perbedaan antar kelompok dengan motivasi tidak. Di sini selanjutnya bisa diuji secara analitik dari analisis profil ini, yaitu dengan memanggil summary dari objek ini tadi. Dari nilai dari ANOVA tadi didapatkan nilai yang berbeda untuk nilai UAS. Seharusnya akan misalkan bahwa di analitik yaitu akan ditolak. Selanjutnya adalah uh, pertama adalah pengujian pertama dari analitik ini yaitu keparalelan, yaitu ke sejajaran antara dua plot ini. Ya, dapat dilihat bahwa plotnya tidak sejajar ya. Di sini plot untuk anak reguler itu ke bawah dan sedangkan KMS itu naik ke atas. Ya, terdapat perbedaan, jadi dapat dikatakan bahwa uh, grafiknya tidak paralel. Dan di sini juga terbukti bahwa p-value-nya di bawah 0,01, di bawah 0,05. Jadi itu jadi H0-nya diterima, di mana profilnya tidak paralel. Untuk selanjutnya, untuk kesamaan ini sebenarnya tidak perlu jika paralelnya sudah tertolak, karena pasti mereka akan menunjukkan suatu keperbedaan. Di sini dapat dilihat juga ya, profilnya tidak memiliki nilai yang sama, tidak sama. Di sini tidak memiliki nilai yang sama bukan berarti benar-benar sama. Mungkin ada selangnya. Di sini terdapat di value 0,0399 di bawah 0,1 juga, di sangat-sangat signifikan perbedaannya. Selanjutnya adalah profil artifact. Ini kedataran, dan dapatkan bahwa profilnya datar. Hal kedua, pengunjung ini dilakukan secara beruntun, di mana pertama dilakukan keparalelan. Jadi keparalelan dia nolnya diterima, selanjutnya bisa diuji kesamaannya. Jika memenuhi kesamaannya, bisa selanjutnya bisa dicek datarannya. Di sini sebenarnya cukup dilihat dari keparalelannya saja. Mungkin dari saya, terima kasih.